melewati masa-masa yang indah kebersamaan, mungkin pikir-pikir, atau sampai detik ini masih mau pikir-pikir gimana? Sebelum udah yakin ya, udah yakin ya, bagus ya, bagus. Memang harus mantap ya, jangan sampai nanti kenapa gua sama dia ya, repot, bahaya. Itu terlambat ya, itu sudah terlambat ya. Nah, kita ingin berbahagia. Tidak salah kita ingin berbahagia di dalam pernikahan kita, tapi memang juga tidak dapat dipungkiri seringkali perpisahan bisa terjadi dalam sebuah pernikahan. Baik itu pernikahan yang masih baru, seumur jagung kata orang, atau bahkan orang yang udah menikah puluhan tahun, baru merayakan ulang tahun perak, ulang tahun emas katanya ulang tahun pernikahannya, tapi ternyata juga berpisah. Tidak terjadi hanya kepada jemaat, juga terjadi pada para pelayan, bahkan hamba Tuhan. Bisa terjadi ya. Nah, sebab itu dari semua begitu banyak pelajaran yang penting untuk diketahui sebagai persiapan untuk menjalani hidup yang baru. Saya akan bagikan satu hal saja, satu prinsip dalam perahu cinta. Karena saya mau menggambarkan pernikahan yang akan dilakukan dan juga pernikahan yang saya jalani itu seperti perahu yang kita perlu mendayung bersama-sama. Setuju? Kalau yang nggak dayung, kalau kita tidak mendayung, maka kita hanya akan mengandalkan angin kemana kita akan dibawa, ya kan? Nah, tapi kita tidak mau hidup yang seperti itu, betul? Kita mau hidup yang terarah, terlebih lagi sesuai dengan visi, misi yang Tuhan berikan bagi setiap keluarga. Nah, saya pernah bersama dengan istri ya, dalam sebuah wisata, kami mencoba perahu dayung ini. Wah, ternyata cukup nikmat juga, walaupun kesulitan di awalnya. Ya, kami mendayung dan sesuatu yang aneh terjadi, tidak menyenangkan, tapi kami tertawa menikmatinya. Mendayung, kita bukannya jalan lurus, tapi apa yang terjadi? Perahu dayung kami berputar-putar. Loh, Mah, kok malah berputar-putar? Kamu dayung, Mah? Iya, aku ini udah dayung juga loh. Aku juga udah dayung. Tampaknya karena saya mungkin tenaganya sekuat Samson, jadi mungkin saya lebih kuat tenaganya. Jadi berputar ke arah karena saya lebih kuat, jadi ke kiri, begitu ya. Dan akhirnya karena pembimbing di situ akhirnya mungkin melihat kami cuma mutar kiri, muter, pusing juga muter terus ya. Baru datang dan benar mengambil kami dan bilang, Pak, dayungnya harus sama tenaganya, kiri sama kanan. Kalau kanan lebih berat jadi ke kiri, kalau kiri lebih berat jadi ke kanan. Supaya lurus harus sama-sama mendayung, Pak. Oh, begitu. Jadi harus bareng, kita coba. Oke, Mak, kamu yang mulai. Nah, ini saya mulai mendayung dan mulai ke kanan. Oh, saya mulai mendayung juga, mulai imbangin. Mulai lurus, akhirnya mulai bisa mendayung. Ternyata dalam mendayung perahu cinta itu harus bersama-sama. Nggak ada yang lebih kuat tenaganya, nggak boleh ada yang lebih lemah, dan nggak ada yang boleh merasa berjasa. Saya yang mendayung loh, makanya bisa lurus. Nggak bisa. Tanpa pasangan saya, perahu saya nggak akan jalan lurus. Perahu saya akan belok-belok nggak jelas gitu ternyata ya. Nah, ini satu pelajaran yang saya dapatkan dari peristiwa itu. Maka satu kata yang saya mau berikan sebagai satu prinsip dalam mendayung perahu cinta yang akan dijalani, yaitu kata saling. Harus saling, harus sama-sama ya. Kita lihat satu dasar firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan setelah menyerahkan dirinya baginya. Nah, ini kita ayat itu sudah pernah tahu, sudah baca, sudah berkali-kali ya. Tetapi saya mau kita melihat di sini bahwa sungguhnya di sini adalah saling. Kepada istri Tuhan bilang, tunduklah kepada suami, dan kepada suami Tuhan bilang, kasihilah istri. Tapi saya mau tanya, apakah itu saklek harfiah? Berarti fokusnya suami adalah mengasihi istri, fokusnya istri adalah tunduk saja kepada suami. Ketundukan tanpa kasih adalah ketundukan kepura-puraan. Betul ya? Ya kan? Bukan berarti istri tidak perlu mengasihi suami. Tentu istri juga harus tunduk dengan kasih. Dan suami apakah berarti tidak tunduk kepada istri? Tentu ada bagian-bagian yang kita juga harus tunduk. Pagi hari ini saya bilang sama istri saya, Mah,
saya hari ini mau pakai jas yang coklat saja. Saya sudah biasa yang hari Minggu jas biru tua itu. Saya mau pakai yang coklat. Ternyata pengantinnya pakai coklat. Bapak gembala juga pakai coklat. Tapi apa yang terjadi setelah mandi? Istri saya keluarkan jas abu-abu. Saya tunduk saja sama istri. Oke mah, kamu pikirin yang terbaik. Oke. Baru saya ngerti kenapa pakai jasnya abu-abu. Ternyata istri saya memberikan sebuah pesan. Ini adalah jas pernikahan kita. Kamu mau di pernikahan? Pakai juga jas pernikahan. Wah, ya, oke. Saya udahlah, mau aja, nurut aja ya. Ya kan? Kan bukan berarti suami nggak ada bagiannya tunduk. Suami kasihi. Kalau mengasihi, kita juga pasti mau menghormati apa yang pasangan kita putuskan. Betul? Ya kan? Ya. Kadang-kadang saya bilang, mah hari ini saya mau makan ikan gurame. Ternyata kemarin pas saya bilang makan ikan gurame yang bukan ikan gurame. Sebelumnya ikan gurame. Saya bilang ikan kue. Ternyata istri saya bukan sediakan ikan kue. Istri saya sediakan ikan patin. Direbus ya, no more fried, nggak lagi goreng-goreng, semua harus direbus. Apakah saya bilang, mah, kok kamu nggak tunduk sama suami? Suami bilang ikan kue, kenapa kamu sediakan ikan patin? Saya berontak, karena kamu nggak taat, saya nggak mau makan. Apakah begitu? Tentu saja tidak. Saya nggak makan, saya sendiri yang rugi, saya lapar nanti. Tambah kurus nanti saya, repot terus saya. Ya kan? Nah, ya tidak berarti seperti itu. Sebab itu saya mau katakan di sini poinnya adalah saling. Ada bagian yang dilakukan istri, ada bagian yang dilakukan suami. Nah, sebab itulah sebagai suami istri yang akan calon suami istri ya, nanti sudah diberkati dulu baru jadi suami istri ya. Maka yang paling pertama adalah penting harus saling mencintai. Amin. Ini khususnya nih yang berdua nih ya, harus aminnya paling kencang nih. Saling mencintai. Coba demo dulu, Pak bilang I love you dear. Balas dong, kan saling. Asik ya, di hadapan Tuhan, di depan jemaat, di depan hamba Tuhan, kalian sudah menyatakan I love you. Dan cinta ini harus semakin hari semakin cinta. Betul? Cinta manusia progresif, cinta Tuhan maksimal, overflow. Tapi cinta manusia itu progresif. I love you hari ini harus lebih lagi ketika I love you besok. Setuju? Ya kan? Istri saya kaget waktu saya bilang pertama kali, mah aku semakin mencintaimu. Maksudnya lu selama ini gak cinta sama gue? Bukan gitu dia. Bukan begitu saya. Maksudnya cinta itu memang harus semakin bertumbuh dong. Gitu kan? Harus bertambah. Jadi saya tuh berbeda dengan orang bilang I love you. Saya harus bisa I love you more. Amin. Aku semakin mencintai, ini harus. Dan saling. Cek nanti ya. Mulai berapa bulan mulai nggak ngomong lagi I love you more. Kalau udah mulai nggak I love you more, coba nanti sediain masakan kesukaan dia. Apakah dia I love you more? Kalau dia I love you more, kamu mencintaku karena masakanku atau karena aku? Karena aku atau masakanku? Ya kan? Harus karena aku dong, bukan karena masakanku. Setuju? Nah, kita udah bahasnya lebih dalam lah waktu BPN ya. Oke. Nah, lanjut yang kedua. Saling membahagiakan, ini penting. Saling. Seringkali suami istri akhirnya bertengkar, ributan, berujung fatal adalah perceraian. Karena apa? Berkata begini, aku gak bahagia menikah sama kamu. Dulu bahagia, sekarang enggak. Karena kamu tidak membahagiakan aku. Suami, kamu kalah dong. Ya kan? Istri bilang begitu, suami gak mau kalah. Mah, tahu nggak? Sama, gue juga gak bahagia nyesel. Gue gak bahagia nyesel. Aku juga gak bahagia menikah sama kamu. Aku nyesel banget 7 turunan lo menikah sama kamu. Lihat di kamu sekarang, tambah gendut lagi. Aduh, gak suka deh, gak tipe gue lo. Lu gak bahagia, gue juga gak bahagia. Kalau itu kata-katanya pasti akan dibalas sama. Ya kan? Pasti. Saya jamin itu pasti. Pak, bilang deh, aku gak bahagia sama kamu. Dia gak mau kalah. Aku juga gak bahagia sama kamu. Itu pasti. Aku mau pisah aja. Aku juga mau lebih pisah daripada kamu. Repot urusannya kita kalau seperti itu, ya kan? Nah, sebab itulah harus berpikir untuk saling. What should I do to make you happy today? Asik. Ya kan? Apa yang harus saya lakukan untuk membahagiakanmu hari ini? Ya gak? Bukan berpikir begini.
Ayo kamu mau ngapain supaya aku bahagia? No, 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 no. Change dia. Itu harus dirubah. Harus berpikir terlebih dahulu. Saya ingin membahagiakan kamu, dia. Apa ya hari ini? Kemarin udah beliin tas Versace, udah ya. Hari ini mungkin apa ya, kasih lipstick yang terbaru, apa ya, Maybelline apa, saya nggak tahu lah kalau lipsticknya. Saya nggak tahu. Saya mau kasih apa? Sepatu mewah seperti sepatu Cinderella. Saya berikan. Yang istri jangan mau kalah. Aku juga ingin membahagiakan suamiku. Pulang kerja udah capek, kasih jus kesukaan, jus mangga, itu kesukaan saya sih. Jus mangga, honey, jus sudah siap. Minum nikmat. Hari ini apa lagi? Make a surprise. Oh iya, itu saya udah buat di bawah ternyata. Selalu kreatif. Amin. Selalu kreatif untuk memberikan kebahagiaan bagi pasangan. Jangan demand, jangan menuntut. Kamu hari ini tidak membahagiakan aku. Sama, nanti istri juga akan berkata begitu. Pak, kamu hari ini belum membahagiakan aku. Repot urusannya. Jadi berlomba-lombalah untuk saling membahagiakan. Ketika hati kita, motif kita adalah ingin membahagiakan suami. Kenapa? Karena ayat tadi semua ujungnya adalah kepada Kristus, hubungan dengan Kristus, betul ya? Jemaat dengan Kristus, ya kan ya? Nah, jadi for God's glory, waktu kita berpikir untuk membahagiakan, enak aja gue mulu yang bahagiain dia nggak pernah bahagiakan gue. Jangan berhenti, ya. Mungkin suami berpikir gue terusnya yang bahagiakan istri nggak pernah bahagiain gue. Jangan berhenti, tetap lanjutkan, ya kan? Nggak perlu dibahas, kok kamu nggak bahagiakan aku? Nggak usah, karena kita melakukannya karena Tuhan. Ayat tadi prinsipnya adalah kita dengan Tuhan. Amin. Oke. Saya tidak punya waktu banyak, ya, tapi ini firman yang menarik untuk dibagikan lebih lanjut lagi. Tapi saya akan singkat-singkat saja. Yang ketiga, yang terakhir adalah saling memaafkan. Nah, ini harus yang paling penting. Tidak dapat dipungkiri. Siapapun tidak akan terluput dari yang namanya permasalahan pergumulan dalam rumah tangga. Bisa macam-macam. Bisa dari keluarga, dari papa mama, dari mertua, bisa. Dari adik ipar, kakak ipar, bisa. Dari manapun juga bisa ada permasalahan. Masalah di kantor bisa, masuk mempengaruhi rumah tangga, bisa. Dan tetapi ini yang penting, harus saling memaafkan. Ingat, perahu itu nggak bisa yang dayung satu orang, pasti muter-muter. Saya sudah mengalami, harus bersama-sama, harus saling memaafkan. Ingatlah. Orang yang sedang akan kau nikahi ini bukan orang yang sempurna. Amin. Coba Pak bilang, saya tahu kamu tidak sempurna. Coba balas dong, kan saling. Sadari hari ini ya, dan ingat terus, ya, kamu tidak sempurna, saya tahu. Dan buat dalam hatimu, aku akan selalu berbesar hati menerima dan mengampuni. Come on, say it. Nyatakan. Aku akan selalu berbesar hati menerima dan mengampuni. Sama-sama, katakan. Nah, ketika kedua calon mempelai ini mengerti, sepakat akan hal ini, prinsip ini, saya yakin piring-piring di rumah nanti akan tetap dirak piring. Amin. Ya, piring-piringnya akan tetap dirak piring, atau di kitchen setnya yang bagus itu. Ya, ingatlah, jangan biarkan ada UFO di rumahmu. Ya kan? Kenapa? Nanti kalau pecah semua yang rugi siapa? Bapak juga yang beli lagi, ya kan? Harus beli lagi berapa lusin, berapa yang pecah, ya kan ya? Berbesar hati itu tidak mudah, tapi kalau mengerti prinsip ini, saya yakin sebesar apapun masalah pasti akan bisa saling mengampuni. Mungkin yang terberat adalah, tentu saja saya berdoa ini tidak terjadi dalam keluarga kalian dan keluarga kita semua yang hadir di sini. Tapi yang terberat adalah perselingkuhan. We still must forgive. Kita harus tetap mengampuni sekalipun itu terjadi. Ya, tetap harus mengampuni. Karena perintah Tuhan adalah jelas untuk kita mengampuni, bahkan bukan hanya saudara kita, bahkan musuh kita. Masa suami kita tidak ampuni, masa istri kita tidak ampuni. Setuju? Dan terakhir, ayat penutupnya adalah harus dari sejak hari ini saling mengingatkan. Harus saling mengingatkan. Ingatlah bahwa
Nyanyian ziarah Salomo berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, sia-sialah usaha kalian berdua untuk membangunnya. Harus izinkan Tuhan berkuasa atas rumah tanggamu. Dan jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, jikalau bukan Tuhan yang mengawal perjalanan kehidupan rumah tanggamu, sia-sialah kalian berdua juga menjaganya. Pastikan sejak hari ini kalian selalu mengingatkan, we depend on God. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Diberkati, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah poin-poin yang kami pelajari pada hari ini tidak hanya tinggal sebagai pengetahuan, tapi sungguh-sungguh menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami, secara khusus untuk kedua calon mempelai. Semuanya diberkati dan akan tetap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.